Shalom, sahabat-sahabat offset yang terkasih. Damai sejahtera. Hari ini saya akan merenungkan dari Roma bab 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab kami yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk-makhluk lainnya, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 4 mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi Ia tidak hanya memilih kita, Ia memberikan kasih-Nya kepada kita sampai sehabis-habisnya. Ia menjadikan dunia karena Ia mengasihi kita dan menjadikan dunia sebagai tempat bagi hidup kita. Kita bukan hanya orang-orang pilihan, tetapi kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi, sangat dicintai oleh-Nya. Sebelum dunia diciptakan, Allah telah menentukan, merancang kita sebagai pusat dari kasih-Nya. Kita mungkin memperhatikan Allah kalau kita mempunyai waktu. Tetapi Allah memperhatikan kita setiap waktu. Dalam kenyataannya, Allah selalu memperhatikan setiap kita pada saat bersamaan. Mengapa? Karena Ia adalah Allah. Setiap momen dalam hidup kita, Allah memperhatikan kita. Ia melihat yang tinggi, rendah, momen yang baik dan momen yang tidak baik, gunung, lembah, sukacita, dan juga dukacita. Allah menciptakan kita untuk dikasihi dan dicintai-Nya, dan Ia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma yang kita baca tadi,
Karena aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah karena dua alasan, yaitu kasih-Nya abadi dan tanpa syarat. Allah tidak pernah mengatakan, "Saya mencintaimu," jika titik-titik. Ia tidak juga mengatakan, "Aku mencintai kamu karena kamu kaya," atau karena kamu cantik, dan sebagainya. Allah mengatakan, "Aku mencintai kamu," titik, tidak ada koma, dan juga tidak ada embel-embel lainnya. Allah memberi kita kasih yang abadi, kasih yang tanpa syarat, karena Allah adalah kasih. Kasih Allah kepada kita tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, tetapi pada siapa Dia. Tidak didasarkan pada tindakan kita, tetapi didasarkan pada karakter-Nya. Kita dapat menghabiskan waktu sepanjang hidup kita berusaha agar Allah berhenti mengasihi dan mencintai kita, tetapi kita selalu gagal. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan agar Allah mengurangi kasih-Nya kepada kita, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan agar Allah mengasihi kita lebih. Ia mengasihi kita untuk menciptakan kita dan memperhatikan kita. Ia mengasihi kita agar bersama dengan kita selamanya, meskipun kerap kali kita melanggar, jatuh dalam dosa-dosa melawan Dia. Ia mengasihi kita dengan mengutus Putra Tunggal-Nya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita tidak akan pernah menemukan kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Semoga kita selalu mengobarkan kasih Tuhan dan menjadi pembawa kasih-Nya di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.